Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan menerangkan materi tentang riba. Pengertian riba. Riba menurut pengertian bahasa berarti ajiarah tambahan. Yang dimaksudkan di sini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai konsep riba ini, para ulama berbeda pendapat mengenai illat riba. Pertama, para ulama Hanafiyah dan Hanabilah katakan bahwa illat riba adalah barang yang ditakar atau ditimbang, sehingga pengharaman riba mencakup semua bentuk barang yang dijual dengan cara ditakar. Kedua ulama Malikiyah yang membatasi illat riba pada semua jenis bahan pokok yang dapat disimpan selama setahun bahkan lebih, disesuaikan dengan waktu yang biasa digunakan dalam setiap jenis makanan. Ketiga ulama Sufiyah yang menjadikan illat pengharaman riba dalam makanan sehingga mencakup semua jenis barang yang dimakan manusia, baik sebagai makanan pokok, sebagai buah, sebagai obat. Kelompok kedua dan ketiga disepakati bahwa illat riba pada nakdain, yaitu emas dan perak, dan barang lain yang menggantikannya yaitu uang kertas adalah nilai. Maksud bahwa barang itu dijadikan sebagai satuan penilaian barang. Sedangkan berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafi, riba merupakan keunggulan atau penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pada pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, riba dalam eksklusif menunjukkan pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman penegak hukum ini bersangkutan dengan waktu transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambahan yang memberatkan dari akad perekonomian seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambahan dari nilai pokoknya. Setelah mengetahui definisi riba, maka penting untuk mengetahui macam-macam riba. Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang dikaitkan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Dengan mengetahui macam-macam riba dan mengetahuinya, kita bisa mengetahui mengapa riba tidak dibolehkan. Pembagian riba. Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba al-fad dan riba an-nas. Sedangkan Imam Syafi'i membaginya tiga, riba al-fad, an-nas, dan al-yad, yaitu riba al-qad. Kemudian semua jenis riba ini diharamkan secara ijma, berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Nah, sedangkan kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qad dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fad dan riba nasiah. Riba qad, suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Riba qad ini dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasiah. Riba semacam ini dapat diberikan contoh, misal dia memiliki utang 90.000, mesti belikan 90.000 maka jadi terdapat lebihnya 5.000. Riba jahiliyah, hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya kepada waktu yang tepat. Riba pat adalah riba yang terjadi pada masalah barter atau tukar menukar benda, namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya barang tertentu saja. Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabawi hanya terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam saja. Jika jenisnya berbeda, maka juallah kehendakmu, tetapi harus tunai. Riba nasiah disebut juga riba jahiliyah. Nasiah berasal dari nasa yang artinya penangguhan, sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini.
di mana seseorang memberi hutang berupa utang kepada pihak lain, dan ketentuan bahwa hutang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tapi juga dengan tambahan persentase bunganya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian. Nah, hukum riba, Al-Quran dan Sunnah dengan sahih sudah dijelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuk dan seberapapun banyak ia pungut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladina yatakhabbathu syaitanu minal massi dzalika bi annahum qalu innamal bai'a mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir riba fantahu falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri melainkan seperti berdiri pada yang kemasukan setan karena gila, yang dimiliki itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tazlamun. Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan mengampunimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Asy-Syaraksi berkata bahwa seorang yang memakan riba akan mendapatkan 5 dosa atau hukuman sekaligus, yaitu at-takabbut, al-mahku, al-marbu, al-kufru, dan al-khuludu finnar. At-takabbut kesurupan seperti kesurupannya setan. Al-makduh dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hartanya. Dan al-harbu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru dianggap kufur dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan dianggap keluar dari agama Islam apabila menghalalkannya, tetapi hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal. Dia berdosa besar. Al-khuludu finnar, yaitu kekal di dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar dari dalamnya. Dia pendapat modernis, kelompok modernis yang dimaksud merupakan berdasarkan pendapat Muhammad Asad, garis besar kekejian riba dalam makna di mana istilah dipakai dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berhubungan keuntungan-keuntungan yang didapatkan melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang berisi kekerasan atas orang-orang powerful dan kaya. Dengan menyimpan definisi ini dalam pikiran kita menyadari bahwa persoalan melalui jenis transaksi finansial mana yang jatuh ke dalam kelompok riba pada akhirnya ialah persoalan moralitas yang paling terkait dengan semangat sosioekonomi yang mendasari hubungan timbal balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman. Kemudian berdasarkan pendapat Abdullah Yusuf Ali, tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelanggaran riba. Pandangan yang biasa seolah-olah menjelaskan bahwa tidak sepantasnya mendapatkan keuntungan dengan menempuh jalan perniagaan yang dilarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas, perak, serta keperluan bahan makanan mencakup gandum dan sebagainya. Berdasarkan pendapat Syekh Yusuf, seharusnya larangan ini merangkum segala macam format pengambilan dividen yang dilaksanakan secara berlebihan dari semua jenis komoditi, kecuali tidak mengizinkan pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern. Kemudian
Jika dapat dipahami bahwa riba untuk kelompok modernis, terlihat jelas bahwa apa yang diharamkan ialah adanya pemerasan dan penindasan atas orang-orang miskin. Bukan pada konsep bunga tersebut seperti yang dijelaskan oleh ulama klasik. Riba dalam bunga bank dan riba sama-sama dapat dari hutang piutang atau pinjam meminjam. Ini berarti keduanya sama-sama dapat timbal dari hutang piutang. Persamaan lainnya ialah bahwa baik bunga ataupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya yang diperoleh tanpa jerih payah kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja. Kemudian riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Hal ini berarti akan memusatkan harta pada penguasa, para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan anggota masyarakat. Daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya. Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba. Hikmah pengharaman riba diantaranya adalah pertama, menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kedua, mengarahkan seseorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan. Kemudian menyumbat seluruh jalan yang membawa seseorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim. Kemudian menjauhkan seseorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan karena memakan harta riba atau merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Kemudian membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seseorang muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjamkan saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan. Demikian penjelasan saya tentang riba. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.